Kami tahu Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, Tuhan yang selalu siap untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga punya Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu pagi hari ini Tuhan ada kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami bisa raih setiap kebenaran itu Tuhan. Dan kami tahu kebenaran itu yang akan memulihkan, memerdekakan dan membebaskan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami siap terima berkat-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Ya, luar biasa ya. Kita nggak kerasa udah masuk tahun 2023 dan ini udah bulan ketiga lagi. Rasanya tahun baru masih ingat. Lihat kembang api sana sini, dengar suara trompet. Udah jarang sih trompet kemarin. Dan ini bulan ketiga. Sebelum masuk tahun 2023, banyak orang agak pesimis masuk ke tahun ini karena dibilang tahun ini tahun yang berat gitu. Bahkan presiden kita pun Jokowi bilang hal yang sama. PowerPoint ini bisa ditayangkan coba? Udah bisa? Loh, kok yang ini ya? Nanti. Coba next lagi. Next. Gak apa-apa ya, yang tadi gak apa-apa. Masih bisa. Mungkin di slideshow. Ya, ini. Jadi temanya hari ini, percayalah tahun 2023, you never walk alone. Bahwa kita gak akan berjalan sendiri, bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Nah, banyak orang masuk tahun 2023, tadi saya bilang semua udah bilang ini tahun berat. Tapi sebelum masuk tahun itu, semua orang bilang begitu. Saya percaya tahun ini justru akan menjadi tahun berkat bagi kita. Amin. Kenapa? Karena di dalam kita ada faktor K katanya. Ada faktor K. Dan faktor K itu kalau kita simpan di tengah-tengah berat, di semua masalah yang kita hadapi, justru berat akan jadi berkat. Karena kita punya Kristus yang ada di dalam kita. Nah, saya percaya Tuhan punya rancangan, punya rencana dalam hidup kita. Makanya ada God's plan for your life. Tuhan punya rencana, punya rancangan. Dan saudara perlu tahu satu hal yang penting sekali. Bahwa apa? Rancangan yang Tuhan ada atas hidup kita, itu adalah rancangan yang sudah dirancangkan jauh hari sebelum itu. Next. Enggak jalan. Next, bisa next. Kenapa? Mazmur 139 berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan di ayat 16 kemudian dikatakan, matamu melihat selagi aku masih bakal anak ini. Belum jadi anak, mata Tuhan udah melihat. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Satu pun aja belum ada, tapi Tuhan udah tulis semuanya. Kenapa? Karena Tuhan di luar dari dimensi waktu. Jadi dia udah tahu segala hal tentang kehidupan kita. Dan hari ini kalau saudara hidup, kita bisa melewati semua masalah COVID ini dan itu. Berarti Tuhan punya rancangan, punya rencana dalam hidup kita. Amin. Dan percayalah bahwa rancangan Tuhan itu sudah jauh. Yang saya kasih web merah, jauh sebelum kita ngerti. Bahkan dikatakan, but because that was His plan from before the beginning of time. Waktu aja belum ada, tapi Tuhan sudah merancangkan banyak hal dalam hidup kita. Sebelum kita lahir Tuhan sudah merancangkan dalam kandungan ibu kita katanya. Kita belum lahir aja masih bakal anak. Bahkan penyelamatan juga, kalau hari ini kita bisa ada di sini, kita bisa mengenal Yesus, Tuhan sudah merancangkan segala sesuatunya bagi kita. Dan satu hal yang saudara perlu tahu, bahwa apa? Di Yesaya dikatakan, kalau Tuhan punya rancangan, nothing can stop God's plan for your life. Amin. Gak ada yang bisa membatalkan, gak ada yang bisa menahan, gak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Terjemahan yang lain dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang pakai Yahweh itu, when the Lord all powerful katanya. Siapa yang merancangkan? Tuhan yang begitu all power, powernya all semuanya. Dia begitu berkuasa. Dia yang menciptakan seluruh alam semesta, makes a plan katanya. Membuat sebuah rancangan, no one can change it. Tidak ada yang bisa ngubah.
Kenapa? Kalau itu jadi rancangan Tuhan, gak ada yang bisa ngubah. Ini satu hal yang kita pegang. Dan Tuhan, oleh karena Yahweh Sebaot itu all powerful God, Yahweh semesta alam yang telah merancangkannya, siapakah yang dapat membatalkannya? Jawabannya gak ada. Dan hal ini akhirnya dialami oleh seorang yang namanya Ayub. Makanya di akhir daripada kisah Ayub itu ada 42 pasal. Dan di pasal yang terakhir, Ayub akhirnya setelah mengalami semuanya, dia cuma tahu satu hal. Pelajaran yang dia ambil adalah, I know, sekarang aku tahu katanya, that you can do all things. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala hal, apapun juga. And no plan of yours can be thwarted. Dan tidak ada rancangan Tuhan yang bisa dihambat, bisa digagalkan, bisa stop. Ini satu kebenaran yang kita perlu ambil dulu. Bahwa apa? Kita percaya kalau saudara ada hari ini, Tuhan punya rancangan. Dan rancangan Tuhan tidak akan pernah bisa gagal oleh siapapun juga. Nah, masalahnya kemudian adalah begini. Kalau kita berpikir, kenapa ya kehidupan saya kok gak terlalu baik hari ini? Apakah ini adalah bagian dari rancangan Tuhan? Nah, ternyata selain rancangan, Tuhan bilang begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ternyata kita juga punya rancangan. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ternyata Tuhan juga punya jalannya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan bilang, Tuhan punya rancangan dan Tuhan juga ada jalan. Ternyata kita juga punya rancangan, kita juga punya jalan. Masalahnya, perbedaannya setinggi langit dari bumi. Kalau saudara lihat langit ke atas, ada ujungnya enggak? Warna biru, ujungnya di mana ya? Enggak ada ujungnya. Nah, rancangan jalan manusia sama rancangan jalannya Tuhan, itu terkadang seperti langit dari bumi, beda jauh. Itulah problemnya di sini. Sekali lagi, poin yang pertama, rancangan Tuhan punya rancangan, dan rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak bisa gagal. Tapi selain rancangan, ada yang namanya jalan. Siapa yang menentukan jalan? Tuhan punya jalan, kita juga punya jalan. Nah, seringkali jalannya ini, jalan kita bukannya jalan Tuhan. Itulah yang membuat ya kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan gitu. Tapi sekali lagi, rencana Tuhan tidak bisa gagal. Contoh sekarang dari kisah Abraham. Abraham punya rancangan, dan saya yakin dia udah rancangkan ini jauh sebelum Abraham lahir. Makanya dia bilang kepada Abraham, Abraham, engkau akan menjadi bapak banyak bangsa. Betul? Bapak banyak bangsa. Anak aja gak punya, baru punya anak umur 100 tahun. Tapi Tuhan udah janji, nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut banyaknya. Pasir kita ambil segini aja udah gak bisa ngitung. Bintang gak bisa terhitung. Nanti keturunanmu akan sebanyak itu katanya. Sekali lagi kita lihat, apakah rancangan Tuhan terjadi atas hidup Abraham? Terjadi. Karena tadi kita udah baca beberapa ayat yang Tuhan bilang apa? Rancangan Tuhan tidak bisa digagalkan. Rencana Tuhan itu pasti terjadi. Tapi, makanya Abraham sampai dibilang, kemudian diganti namanya Abraham, bapak orang beriman. Karena apa? Itulah iman adalah meskipun dia gak ngerti, tapi dia tetap percaya. Dan apakah Abraham percaya? Abraham percaya. Next. Tahu dari mana? Ayat berikutnya bilang begini. Bisa tolong next. Gak jalan. Di spasi. Oh, kebanyakan. Ayatnya gak muncul. Nah, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham. Kunci yang pertama adalah kita harus percaya dulu pada rancangan Tuhan. Bahwa rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Dan rancangan Tuhan apa? Tuhan udah jelas bilang, damai sejahtera, bukan kecelakaan, hari depan penuh harapan. Dia adalah God is good all the time. All the time God is good. Di dalam dia hanya ada sesuatu yang baik.
Dia nggak pernah merancangkan rancangan yang tidak baik. Makanya rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, hari depan penuh harapan. Tapi kita tahu ceritanya. Abraham percaya, di tengah Abraham percaya, ternyata jalannya itu adalah pilih sendiri. Next. Nah, karena jalannya pilih sendiri. Next. Bisa bantuin next. Kita tahu ceritanya. Muncul ada cerita Hagar dan Ismail. Hagar dan Ismail, apakah ini bagian dari rencana Tuhan? Tidak menurut saya. Tapi masalahnya manusia diciptakan dengan kehendak bebas untuk memilih jalannya sendiri. Jadi problemnya sekarang ada di mana? Jalan. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Jalannya kita yang pilih. Dan Tuhan bilang jalanku bukan jalanmu, jalanmu bukan jalanku. Dan Abraham berpikir untuk mencapai rencana Tuhan itu adalah dengan jalan. Ya karena apa ditunggu-tunggu. Dari janji Tuhan itu udah puluhan tahun kok gak muncul-muncul. Mungkin lewat Hagar dan Ismail. Dan kita tahu jalan yang diambil akhirnya. Inilah yang menyebabkan sampai hari ini ribut terus antara orang Israel, keturunan Ishak, dan keturunan Arab, keturunan Ismail. Ribut terus sampai hari ini. Karena apa? Ada salah jalan kalau bisa dibilang. Tapi ada kabar baik bagi kita. Sekalipun salah jalan, ayatnya bilang bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, tapi balik lagi dulu, saya mau tegaskan di sini. Karena itu kita perlu tahu dulu satu hal. Apa rancangan Tuhan sekali lagi? Ini yang tadi saya udah ngomong, ini ayatnya. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Firman Yahweh, firman Tuhan. Saya ambil dari IMB. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Dan banyak orang mungkin bertanya gini, kalau memang rancangan Tuhan gak bisa gagal, pasti terjadi. Kalau gitu ngapain berdoa? Sebetulnya tadi saya udah kasih clue-nya. Kenapa kita harus berdoa? Kalau rancangan Tuhan pasti terjadi, buat apa berdoa? Nah betul Bu, itu jawabnya. God has a good plan for you. Ini satu hal yang kita perlu pegang. Percayalah rancangan Tuhan baik atas hidup kita. Tapi ask God for His will. Tanya Tuhan jalannya. Karena kadang jalannya beda sama jalan kita. Jadi kehidupan itu sebetulnya simpel. Kita yang sudah dibenarkan, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup dalamku. Hidup ini adalah masalah bagaimana kita bisa berjalan dalam rancangan Tuhan. Jadi sepanjang hidup adalah kita berusaha menemukan tuntunan Tuhan bagi kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau ya? Ada rancangan Tuhan gak akan pernah gagal. Jadi penggambarannya adalah kayak beginilah simpelnya. Saya kasih gambar. Kalau Tuhan punya rancangan saudara sampai ke atas, saudara pasti sampai ke atas. Gak akan ada yang bisa gagalin. Tapi masalahnya adalah begini. Ada jalan Tuhan yang begitu mulus sama Tuhan udah dibuat itu jalannya. Seperti jalan tol, jalan raya. Tapi problemnya hidup kita adalah kita pilih jalan kita sendiri. Jadi dari sini mencapai sana kita pilih lewat hutan. Lewat lembah, lewat jurang. Nanti nyampe dengan berdarah-darah mungkin. Dan kemudian kita nyalahin siapa ya? Ya janganlah. Ya salah sendiri. Kenapa? Karena itu jalan yang kita pilih. Jadi makanya saya bilang sekali lagi kehidupan itu adalah tentang apa? Kita tanya, menemukan jalannya Tuhan. Karena kalau kita bisa ikutin jalannya Tuhan, kan jauh lebih enak kan. Ngapain lewat sini? Susah-susah ini. Banyak duri, banyak ini, banyak pohon, banyak segala macam dengan susah payah. Nah jadi kehidupan itu inilah yang terjadi. Banyak kali karena kita ambil jalan kita sendiri yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Padahal kalau kita ikuti jalan Tuhan, saya percaya ini. Get ready for God's best in your life. Bersiaplah untuk kita bisa terima yang terbaik dalam hidup. Dari sini saya percaya bahwa kehidupan sebetulnya ada yang terbaik. Nanti ada ayatnya. Ada yang terbaik. Tapi kabar baiknya buat kita, sekalipun kita ambil salah jalan, Tuhan tadi bilang, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kau.
Sekali-kali aku nggak akan membiarkan kamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan ikut terus. Jangan khawatir. Jadi kalau hari ini saudara bilang, aduh kok hidup aku begini ya, mungkin salah jalan. Tapi kalau udah pun salah jalan, percayalah Tuhan akan ada selalu bersama dengan kita. Amin. Karena rancangan Tuhan tidak akan bisa gagal dalam hidup kita. Itu aja. Tapi saya mau kasih tahu hari ini, meskipun sebetulnya ada jalan yang terbaik dalam hidup kita. Ada kehidupan yang terbaik dalam hidup kita. Makanya kenapa Daud sampai bilang apa? Teach me your way, katanya. Tuhan ajarilah aku supaya aku bisa berjalan dalam kebenaran-Mu. Teach me your way. Dan waktu saya dapat firman ini di awal tahun, saya tanya Tuhan, tahun ini apa ya Tuhan? Saya lihat, waduh, kehidupan saya mungkin hampir kayak kayak Abraham. Saya orangnya agak seradak seruduk lah gitu. Koleriknya tinggi. Jadi kalau buat saya jalan aja dulu. Karena ayat yang saya paling suka itu Roma 8:28. Bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Tuhan turut bekerja, berarti siapa yang bekerja duluan? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Pemikiran saya adalah, kalau dulu nih, Tuhan turut bekerja, berarti saya harus jalan dulu. Baru nanti akan Tuhan turut bekerja. Kalau saya diam, gimana dia mau kerjain? Orang saya diam kan. Tapi kalau saya kerja, dia baru turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Satu sisi itu betul. Betul. Memang setiap itu Tuhan selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi, Tuhan bilang, kamu mau gak untuk naik level? Apa naik levelnya? Kamu tahu gak sebetulnya? Kamu lihat ke belakang. Dan waktu akhir tahun itu saya mulai review, saya lihat. Tuhan mulai kasih lihat sepertinya. Harusnya kamu tidak mengalami itu ini nih. Kamu harusnya tidak mengalami kerugian ini. Kamu harusnya gak lewatin ini. Kamu harusnya gak ngalami masalah itu. Kamu harusnya gak ini, harusnya gak gini, harusnya gak gitu. Kenapa? Aku punya jalan the best. Cuma apa? Kamu gak pernah tanya. Gak pernah minta diajarin. Gak pernah pengen tahu. Kamu cuma jalan aja dan percayalah Tuhan mendatangkan kebaikan. Memang sih hari ini saya memang bisa cerita dengan setiap mujizat yang saya alami. Tapi saudara tahukah bahwa tidak ada mujizat tanpa masalah? Berarti kalau saudara kesaksian tentang mujizat, berarti saudara ngalami masalah. Dan Tuhan bilang, tahun-tahun ke depan kamu mau hidup di dalam mujizat terus, atau kamu mau hidup di dalam berkat Tuhan? Berkat tidak perlu lewat masalah. Tapi kalau kamu lewat mujizat, mengalami mujizat, berarti kamu mengalami masalah dulu. Dan harusnya hidup kita, memang tidak ada satu orang pun yang sempurna. Saya pun hari ini belajar terus. Tapi saya semakin mau belajar. Untuk apa? Teach me your way. Sebelum melangkah, saya tahu sekalipun saya salah melangkah, Tuhan turut bekerja. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu bersama dengan saya mendatangkan kebaikan. Makanya saya bisa bersaksi. Dengan semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di tengah masalah. Tapi saya gak mau, tanda kutip, begitu terus. Karena Tuhan bilang ada yang lebih enak sebetulnya jalan. Ngapain kamu lewat sana? Gitu. Makanya dikatakan, dari mana sih kita tahu jalannya Tuhan itu? Paling tidak dibilang, ajarilah aku jalanmu ya Tuhan. Aku akan berjalan dalam kebenaranmu. Jadi patokannya adalah kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Next. Dan satu ayat lagi juga dibilang hal yang sama. Next, bisa bantu. Wah, kelewat ini. Mundur dikit. Ada satu. Nah, dibilang di sini apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. 2 ayat dibilang dengan jelas bahwa apa? Patokan guidance kita, jalannya apa sih? Kebenaran. Kebenaran apa? Firman, simple aja. Apa yang firman bilang? Dan betul, Daud udah ngalami, makanya dia cerita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Gelap semua, 2023 sebelum masuk semua udah bilang gelap katanya. Tapi saya yakin apa? Kita hidup bukan berat tapi penuh berkat.
Karena ada Kristus kan tadi. Percaya itu. Tapi lewat apa? Firman. Itulah pelita dan terang bagi jalan kita. Paling tidak itulah guidance-nya. Jadi kesimpulannya, our way atau God's way, it does matter. Kita mau ikuti jalan Tuhan atau kita mau pakai jalan kita sendiri. Hasilnya ya mungkin ini kehidupan kita nih selama ini. Saya juga masih ngalami banyak masalah juga. Yang mungkin karena kesalahan saya sendiri, keserakahan, karena salah ngambil keputusan, karena ini, karena itu. Memang Tuhan akan turut bekerja. Tapi ini satu ayat yang menegur sekali. Dikatakan Yeremia 10 ayat 23, ya Tuhan, aku mengetahui bahwa manusia tidak mampu menentukan jalannya sendiri. Sekarang saya bilang, Tuhan, aku gak mampu Tuhan. Juga orang yang berjalan tidak berkuasa bahkan untuk menetapkan langkahnya. It is not in man who walks to direct his own step. Bahkan untuk jalan aja gak berkuasa katanya manusia tuh. Kita betul-betul gak tahu. Makanya dengan rendah hati Daud sampai bilang, teach me your way. Ajari aku Tuhan jalanmu. Sekarang saya lebih belajar untuk gak seradak seruduk lagi lah gitu. Meskipun saya tahu pasti semuanya baik. Mendatangkan kebaikan. Tapi saya tahu ada yang terbaik. Saudara mau yang baik atau mau yang terbaik? Tapi luar biasa ya dalam Tuhan ya. Cuma ada yang baik dan yang terbaik. Karena Tuhan selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan sebetulnya. Itulah orang percaya. Tapi saya mau yang terbaik sekarang. Saya gak mau hanya baik. Nah, ini firman saya dapat, jadi kesaksian dulu sedikit. Di akhir tahun, waktu akhir tahun saya sempat pergi jalan ke Penang gitu. Penang sampai ke Phuket. Jadi tanggal berapa ya? 15 sampai tanggal 30 tahun baruan di Bandung. Sampai tanggal 31 bahkan tanggal 31 ya pulangnya. Nah, kenapa bisa begitu? Sebetulnya gak niat juga. Tapi saya tahu sekali lagi kalau Tuhan punya rancangan gak bisa gagal. Kadang dia intervensi juga lewat itu semua. Jadi ceritanya tiba-tiba saya punya kredit pesawat yang udah dibeli waktu sebelum COVID pandemi. Dan ini gak bisa di refund, tapi dijadiin kredit, jadi uang. Ada 12 juta. Gitu. Dan dibilang Desember angus katanya. Waduh, saya bilang angus. Masa 12 juta angus? Kalau gitu apa? Mesti dipakai kan? Waduh, dipakai. Saya anak 3, suami istri, mama saya mau ikut juga. Begitu cari pesawat, yang paling deket aja lah, Malaysia lah misalnya, Kuala Lumpur, Singapura. Sekali terbang 2,5 juta. Pulang pergi 5 juta, itu waktu akhir tahun. Saya bilang 5 juta kali 6, 30 juta. Kredit cuma 12 juta, masih mesti nombok 18 juta. Tepuguh-puguh kudu nambah duit. Nggak niat jalan juga. Lagian bosen, maksudnya bukan bosen ya. Udah agak sering lah Singapura, Malaysia gitu kan. Biasa. Ngapain lagi tapi tiba-tiba harus nombok uang 18 juta. Tapi kalau nggak nombok, angus lagi 12 juta. Waduh, maju salah, mundur salah ini. Mesti gimana? Kalau ada masalah, minta ke Tuhan dong. Tolong kan. Saya bilang, Tuhan, ini ujuk-ujuk nih Tuhan. 12 juta bisa angus. Tapi kalau saya mau pergi, mahal semua. Harus nambah lagi. Kira-kira Tuhan maunya yang mana? Tenang, kata Tuhan. Betul. Setelah saya berdoa, besoknya tiba-tiba dapat email. Dan di email itu bilang apa? Ada penerbangan baru yang dibuka dari Jakarta ke Penang. Dan selama seminggu, promo katanya. Selama seminggu, cuma seminggu doang, promo. Dari Jakarta Penang, PP pulang pergi 2 juta. 2 kali 6, 12 juta. Saya cuma bayar 400 ribu buat beli bagasi. Persis pas. Dari situ saya tahu apa? Ini rancangan Tuhan. Rencana Tuhan. Kenapa? Kok bisa pas ya buka? Dan bisa cuma seminggu ada promo dan bisa 2 juta. Saya pergi 6 orang. Jadi singkat cerita, ya udahlah berangkatlah kita ke Penang. Begitu tahu ke Penang, saya kasih tahu anak-anak, nanti kita pergi ke Penang ya. Saya udah ajak anak saya ke Penang 3 kali. Jadi mereka bilang, kenapa ke Penang nih? Yang lain dong. Udah jangan ribut, masih mending jalan-jalan kan. Orang nggak niat jalan-jalan, saya udah bilang ke istri nggak akan jalan-jalan. Saya pernah kesaksian di sini juga tentang paspor, bikin paspor aja setengah mati gitu. Jadi saya udah bilang, tapi begitu dapat paspor, oh berarti bisa keluar negeri kan gitu. Tapi saya udah bilang ke istri, nggak akan kita keluar negeri dulu lah 2022, nanti aja 2023. Tapi ternyata ya ini kasus ini. Jadi saya bilang kita bersyukur aja.
Tapi sambil mikir juga, aduh Penang, orang ke Penang cuma berobat gitu. Saya ke Penang paling makannya yang enak gitu. Saya mau ngapain? Searching, kepikirlah gimana kalau kita sekalian aja bablasin ke Phuket lewat jalan darat, sewa mobil. Wah, ya udah, saya ada teman di Malaysia, di Kuala Lumpur, saya tanya, bisa nggak? Bisa, yakin? Bisa. Itu sekitar 2 bulan sebelumnya, 2 bulan setengah lah. Jadi sebelum itu bisa, ya udah, langsung diatur kan semua, cari mobil, cari ini, hotel, saya booking semua. 2 hari sebelum berangkat teman saya WA, saya maaf, gak bisa loh katanya. Nah, karena saya kan bilang lagi, saya udah mau berangkat, nanti kita ketemuan di Penang ya, janji sama dia ketemu di Penang, dia dari Kuala Lumpur naik mobil ke Penang. Jadi dia searching lagi, tanya orang, ternyata bilang apa? Gak bisa sekarang. Kenapa? Karena banyak orang sewa mobil bawa ke Kuala Lumpur, banyak bawa ke Thailand, kemudian orangnya kabur, dijual mobilnya. Jadi sekarang ada aturan bahwa mobil yang dibawa itu STNK sama KTP gitulah harus sama. Jadi membuktikan bahwa mobil itu punya dia. Sedangkan saya kan rental mobil, KTP-nya aja paspornya paspor Indonesia. Dia bilang foreigners cannot katanya, gak bisa. Kata saya udah tanya dari 2 bulan sebelumnya, udah 2 hari baru ngomong gak bisa. Bingung jadinya, sama istri gimana ini, harus gimana ya? Gak bisa bawa mobil, jadi gak bisa nyebrang. Saya udah mikir, ya udahlah kita turun aja ke bawah kalau gitu, dari Penang ya ke Kuala Lumpur, Singapura. Aduh tapi bosen gitu, daerah ke Genting paling apa segala. Terus searching lagi, akhirnya dapat ide, udah gini aja lah, kita nyebrang aja dulu karena itu ada bis antar negara. Jadi kayak bis, kayak travel gitu antar negara, kita masuk dulu ke Thailand. Setelah itu dari Thailand baru kita sewa mobil. Ya udahlah boleh. Ini udah 2 hari sebelum keberangkatan kita. Saya berangkat tanggal 15, berarti sekitar tanggal 13-an. Begitu searching, saya telepon sampai 20 travel mobil kali. Bukan travel, rental car. Baru tahu ternyata di Malaysia dan di Thailand itu 7-seater gak laku. Semuanya naiknya sedan. Hanya di Indonesia mobil Avanza, Xenia, Innova itu laku. Sedan gak laku, dibalik ya gitu. Jadi di sana nggak ada rental. Dia bilang, kita punya 2 mobil 7-seater. Berapa lama kamu mau sewa? 8 hari. Waduh nggak bisa, udah ke booking di sini, udah ke booking lah di sana. Karena saya nyewanya 8 hari, karena harus jauh kan jalannya ke Phuket. Jadi susah juga. Udah akhir tahun, mobilnya juga sedikit. Ini nggak ada, sampai 20 mungkin itu rental car saya cari, nggak ada, nggak dapat. Ya udah, akhirnya apa? Udahlah, kepaksa sewa sedan ber-6. Aduh, saya udah bilang udahlah, dempet-dempetan lah, belum bagasi lagi. Ya gimana lagi, orang nggak dapat mobil. Udahlah, cari sedan Toyota yang agak gede lah gitu. Ya ber-6 udahlah, dah nggak dapat dah terbang ke Penang. Terus udah sampai Penang, saya nginep dulu di Penang 3 hari. Dah, ceritanya mobil itu diambil di Songkla tuh yang warna hijau. Karena ke situ naik travel dulu, naik bis lah gitu, antar negara. Sewa mobil di situ. Tiba-tiba ada WA yang salah satu daripada 20 itulah gitu. Dia bilang apa? Pak, masih butuh mobil 7-seater nggak katanya? Ini ada Fortuner nih, gede kata dia. Kamu mau nggak? Saya bilang berapa? Sedan 1.000 baht, Fortuner 2.500. Bengkak langsung double, 2,5 kali, 1.000 jadi 2.500. Aduh, saya bilang gimana ya? Udahlah, tawarlah 2.200 saja lah, boleh nggak? 2.000 saya tawar. Dia akhirnya kasih 2.200. Dia bilang kamu boleh cek ke semua rental mobil. Biasanya 2.500 itu nggak kurang. Karena banyak peminat juga. Mau nggak? Malam ini juga kabarin. Aduh, saya bilang ke istri, gimana ya? Di double jadi budgetnya, tapi ya udahlah, nanti uang kita percaya Tuhan akan berkati lah. Ya udahlah, ambil aja lah. Karena apa? Buat saya gini, kenapa nih orang bisa tiba-tiba nawarin kan? Salah satu kepekaan saya gitu, saya tahu Tuhan cara bicara itu adalah lewat keadaan. Jadi kalau saya lihat keadaan sesuatu tiba-tiba berubah, kalau saya break dulu, kenapa ya? Ini Tuhan mau sesuatu. Jadi saya juga bilang, saya kan udah gak nyari kan, tiba-tiba kok ditawarin, ya udahlah, ambil aja. Dah ambil. Akhirnya ternyata baru tahu. Begitu masuk ke situ, ternyata ada badai 3 hari. Road between Hat Yai Songkhla City underwater. Itu dibilang train dari Bangkok ke Hat Yai disrupt katanya by flooding in Hat Yai. Putus
3 hari hujan badai gede banget. Sampai ini jadi bencana nasional di Thailand. Saya nggak tahu. Karena apa ya, nggak lihat-lihat medsos lah gitu. Ini tanggal 18 Desember. Tuh itu juga berita tanggal 18 Desember. Saya masuk situ tanggal 19. Padahal ini dibilang, setelah itu baru dong lihat medsos tuh. Dibilang bad news, we have to leave Hat Yai katanya. Red alert issue, big flood coming. Semua bilang apa? Cabut, keluar, semua keluar. Saya masuk. Enggak tahu. Orang semua bilang ini banjir gede. Kenapa? Aduh, itu betul-betul. Ini jalan utama kotanya. Semua sekolah, mall, toko, kantor tutup semua. Semua tutup. Residen ini yang jalan, ini bukan turis ya. Residen walk through flood water in Hat Yai. Jalan utamanya ini, main roadnya nih. Kayak gini. Banjir. Orang keluar, saya masuk kan. Enggak tahu kan. Tapi kan terus sebelum masuk kota, jadi ditunggu lah sama orang mobilnya gitu. Jadi begitu saya turun mau ngambil mobil, dia bilang gini, kamu tahu nggak katanya? Ini jam 12 siang nih katanya. Hujan 3 hari baru berhenti tadi jam 9 pagi katanya. Setelah 3 hari. Dan kamu tahu ini satu kota flooding, banjir. Itu di luar kota sih cuman masih ya becek-becek lah gitu. Oh ya kata saya bilang, but you are lucky katanya. Kenapa? You have Fortuner. You can go everywhere katanya. Kamu naik Fortuner, bukan sedan. Kamu bisa pergi kemana aja. Saya sampai, wow. Padahal saya sewa sedan loh. Tapi Tuhan kok bisa 2 hari sebelum masuknya Tuhan bisa kasih. Jadi rencana Tuhan bisa gagal. Kalau memang saya tahu dari awal kan, kenapa? Tiket bisa pas-pas. Saya ke Penang ya nggak nyari. Ya pokoknya yang murah segitu ya cukupnya segitu, ya udah cuma nambah 400.000 6 orang. Ya udah jalani semua. Dan dari situ, dan inilah kotanya. Banjirnya sampai kayak begini. Aduh ini filmnya nggak jalan. Coba di manual lah. Sebentar cuma 3 menitan. Coba filmnya bisa di manual nggak? Ini yang saya ngambil masih kayak gini. Banjir sih. Tapi ngambil mobil. Nanti lihat ke depan-depannya. Waduh. Ancur-ancuran. Bisa nggak diputar filmnya? Sambil saya minum dulu ya, haus. Ya, kasih. Bisa? Kalau nggak bisa, ya udah. Nah, lewat aja. Bisa nggak? Nggak, bisa. Tadi dipindah satu folder kan? Nggak bisa? Nggak bisa ya udah. Lewat aja. Dalamnya sampai apa? Mobil kerendam semua. Sampai jalan-jalan kayak itu semua. Waduh. Tapi ada kabar yang luar biasa. Nah ini satu mujizat lagi sih memang. Di tengah masalah kadang ada pertolongan. Kenapa? Jadi rencana saya itu dari Penang. Terus saya booking langsung ke Krabi. Tapi setelah, karena kan naik mobil kan. Jadi saya pikir kan dari Penang naik mobil awalnya. Kalau dari Penang naik mobil, dah bablasin aja langsung ke Krabi. Karena di sini Hat Yai itu nggak ada apa-apa gitu. Itu cuman border lah, perbatasan antara Malaysia sama Thailand. Kota besar terdekat gitu. Jadi kayak Johor lah gitu. Johor sama Singapura. Kota besar terdekat dari Malaysia, Johor. Nah ini juga kota besar terdekat dari itu, ini kan batasnya. Hat Yai. Jadi buat saya ngapain nginep di Hat Yai, nanti aja pulangnya mampir boleh lah. Dah saya langsung ke Krabi. Krabi ini cukup bagus kayak pantai kayak Bali lah gitu. Jadi udah ke Krabi aja. Tapi kan gak bisa bawa mobil kan. Jadi kan harus naik dari sini, naik bis dulu gitu. Naik bis aja lama. Jadi kemudian saya pengen rubah. Aduh ini jauh bisa nyampe malam, tengah malam. Belum ngambil mobil dulu, sewa mobil harus begini, harus gini. Pokoknya harus ada prosedur ini itu. Jadi yang tadinya gitu, ya udahlah saya pikir mau nginep di Hat Yai. Begitu lihat Hotel Krabi, besoknya datang tagihan kartu kredit, udah ditagih. Saya teleponin Hotel Krabi, bisa nggak saya cancel atau dirubah? Nggak bisa katanya. Udah gondoknya kesal banget gitu, kasarnya. Ini hotel yang lain aja nggak ada yang nagih.
Satu-satunya hotel di Krabi doang yang langsung udah muncul di tagihan kartu kredit. Saya sampai ini hotel nggak kira-kira. Dirubah juga, dimundurin nggak bisa. Jadi mau nggak mau ya harus nginep di Krabi lah. Tapi saudara tahu, setelah saya ngambil mobil di Hatyai, kalau saya nginep di Hatyai, nggak dapat makan itu bisa-bisa. Kenapa? Tadi kan semua kayak gini jalannya. Mall tutup, semua tutup. Kalau saya nginep di situ ngapain? Jadi ternyata Tuhan tuh, saya sampai, aduh terima kasih banyak ya untuk nagih. Akhirnya hotel di Krabi untung ditagih. Jadi saya nggak jadi nginep di Hatyai. Jadi cuman ngambil mobil di yang hijau. Setelah itu langsung bablas. Dan cuman lihat banjir aja sepanjang jalan. Itu kalau ada, waduh itu saya kasih lihat, jalan ada sampai hancur semua. Parah banget. Tapi apa? Cuma lewat. Dan akhirnya sampailah ke Krabi. Pulangnya baru mampir lagi ke Hatyai setelah seminggu, itu 8 hari kan. Balik lagi udah berbeda lagi semua ya, udah buka gitu. Nah jadi sepanjang jalan itulah Tuhan mulai kasih firman-Nya hari ini. 2023 kamu gak usah khawatir lah. Kenapa? Percayalah, you will never walk alone. Ke depan percayalah, kita gak akan pernah jalan sendiri. Tapi dari situ Tuhan bukain lagi. Kalau Tuhan bersama dengan kita, dia jalannya di mana ya? Berjalan bersama kita. Dia ada di dalam kita. Apa dia berjalan di depan kita? Dia berjalan di samping kita. Kayak istri saya jalan kan gini. Atau jalan di belakang saya. Kalau anak-anak biasanya di belakang nguntil gitu. Kalau kamu, kira-kira Tuhan berjalan di mana ya? Dan Tuhan bukakan sesuatu yang luar biasa nih. Ayatnya bilang di Ulangan 31 ayat 8 bilang apa? Dan Tuhan dialah yang berjalan di depanmu. Is it matters? Nanti saya kasih lihat. Ini begitu penting sekali ternyata. Very matters dalam kehidupan kita kalau kita tahu Tuhan berjalan di depan. It is the Lord who goes before you. He will be with you. Dan dia bersama menyertai di dalam kita. Tapi dia berjalan di depan kita. Menyertai kita. Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan kau. Janganlah takut ataupun gentar. Nah ini yang Tuhan janji. Dan waktu saya baca lagi, betul juga ya. Di Yohanes 10 tentang domba ini kan. Dibilang ia memanggil domba-domba miliknya. Berdasarkan nama masing-masing. Dan menuntunnya keluar. Semua bayangin ya nama. Semua domba bisa tahu tuh satu-satu. Saya aja nonton Shaun the Sheep aja bingung. Ini siapa ya? Sama semua bulat-bulat gitu. Ini domba segitu banyak dia bisa tahu satu-satu. Dan ketika ia menuntun domba-domba miliknya. Udah dipanggilin satu-satu namanya sama Tuhan. Ia berjalan di depan mereka. Kalau ayat ditulis berarti ada sesuatu nih. Di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah tahukah saudara? Gembala domba sama gembala kambing itu beda. Saya aja baru, oh iya ya. Kita ini bukan domba, kita ini bukan kambing, kita ini domba. Bedanya di mana? Lihat ini. Kambing adalah binatang yang rajin katanya. Mereka mandiri, dapat mencari makan sendiri dan memiliki ekor tegang seolah selalu siaga. Jika Anda mengembalakan kambing, Anda harus berjalan di belakang mereka. Karena sifat mereka yang aktif dan suka mencari jalan sendiri. Kambing tidak suka berada di kerumunan. Mereka adalah binatang penasaran yang selalu ingin tahu. Gembala kambing harus berjalan di belakang untuk mengikuti kehendak dan keingintahuan sang kambing jika tidak ingin kehilangan. Jadi saudara perlu tahu, kalau gembala kambing kayak begini pegang rotan. Jadi dia begini, hus 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 hus. Makanya saya searching, lihat semua gembala kambing itu kayak gini tuh. Mereka itu ada di belakang kambing. Kalau ada saudara nemu foto gembala kambing ada di depan kambing, itu gembala bohongan. Gak tahuan cara ngangon kambing. Karena cara nuntun kambing bukan menggembalakan ya, mengkambingkan gitu. Kambing itu adalah dari belakang. Jadi dia menyimpang. Jadi bawa tongkat buat apa? Mukulin. Tapi domba beda. Domba cenderung melangkah kemana? Saya langsung aja ini yang warna biru ya. Jika Anda seorang gembala domba, Anda harus berjalan di depan. Paling tidak di antara mereka. Untuk memastikan mereka melihat dan mengikuti Anda. Hei,
Ternyata gembala kami sama gembala domba beda. Saudara domba apa kambing? Waktu saya tahu ini saya agak, aduh Tuhan. Saya tahu saya domba tapi mungkin secara sifat saya agak kambing. Karena apa? Tadi saya udah cerita. Saya orang surudak-suruduk. Saya selalu tahu apa? Saya jalan dulu aja. Nanti Tuhan akan mengikuti, turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Waktu saya tahu ini saya bilang, aduh Tuhan. Sorry banget ya Tuhan. Tahun ke depan, sejak saya tahu kebenaran ini Tuhan, saya mau rubah cara hidup saya. Saya mau apa? Saya mau ikuti aja gembala. Sebetulnya gampang domba, gampang kambing. Kalau kambing di depannya, jalan kemananya? Gak tahu kan? Kesini kesana ya. Kalau domba sebetulnya gampang. Tinggal apa? Nuturin, oh ya. Kesana ya kesana. Gembalanya kesini kesini. Life is a simple. Tapi kita yang bikin susah sendiri. Karena tadi apa? Jalanku bukan jalanmu kata Tuhan. Kita pilih jalan kita sendiri. Tuhan udah tuntun kita. Itulah bedanya. Jadi kalau gembala domba, lihat ini semua gambarnya. Kalau boleh search. Semua gembala domba jalan di depan. Kalau ada gembala domba jalan di belakang, tenyahuan carana. Balik lagi, nggak tahu cara gembalain domba. Itu semua gembala domba beda sama gembala kambing. Dan kenapa gembala domba bilang pegang ini? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dulu lagi sekolah minggu diajarin hati-hati lo ya. Kalau itu dipukul sama Tuhan. Tapi ternyata ayatnya kan aneh kan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Kalau dipukul malah ngehibur. Mana bisa begitu pukul. Aduh terhibur. Tapi buat apa kalau gitu gada dan tongkat? Ternyata buat gembala domba. Kan dia jalan di depan. Jadi kalau ada singa, ada masalah, ada beruang. Siapa yang menghadapi? Gembalanya. Kalau kambing lah. Gembalanya kabur. Kalau ini gembalanya. Dan buat apa itu gada? Gada itu makanya kayak Gajah Mada punya gada kan gitu. Ya itu kayak pemukul bisbol lah. Berat katanya, heavy. Jadi apa? Dia buat pukul itu sabet sekali, bang, KO langsung. Kalau ada singa ada itu. Terus tongkat buat apa? Ternyata salah satunya kalau ini kan bulunya lebat. Kalau kambing kan bulunya tipis. Karena lebat kadang-kadang ada kutu, ada apa, suka gatel. Makanya domba itu suka garuk-garuk ke pohon gitu. Nah ternyata kalau gembalanya lihat, gembala yang baik kadang apa? Itu tongkat dipakai buat ngegaruk. Bayangin dipijitin sama Tuhan enaknya. Makanya gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur dipijitan sama Tuhan. Dan ada lengkungannya buat apa? Ya kalau sampai keprosok jatuh gak kelihatan. Makanya buat ngambil gitu. Jadi itulah. Nah, bagian terakhir dan ini bagian paling penting. Kalau kita udah tahu bahwa Tuhan berjalan depan kita. Tuhan mulai bukakan ke saya. Kenapa Tuhan berjalan di depan? Itu very matters dalam kehidupan. Dan kita tinggal ikutin Tuhan. Sebagai gembala kita yang berjalan di depan. Ikutin aja. Kalau dia berjalan di depan, apa hasilnya nih? Dan ini janji dari Tuhan sendiri. Kenapa dia jalan di depan kita? Di Yesaya 45 ayat 2 bilang apa? I will go before you and will level the mountains katanya. Aku akan berjalan di depanmu dan akan meratakan gunung-gunung. Gunung biasa bicara tentang apa? Gunung masalah, gunung pencobaan, gunung kesusahan. Dan Tuhan bilang apa? Aku jalan di depan kamu untuk ratain semuanya. Nah masalahnya gunung yang di depan sudah diratakan. Dan kita memilih jalan di sebelahnya naik gunung. Terkadang begitu kan. Itulah problemnya. Sebetulnya apa? Udah diratain. Karena dia berjalan depan kita. Jangan pilih jalan sendiri. Itu aja saya kasih tahu. Jalan yang udah rata, kita cari masalah sendiri. Panjat gunung. Lewat pinggir. Aduh. Dan ini ayat berikutnya ayat 3. Keren ini. Kenapa Tuhan berjalan di depan kita? Karena I will break down gates of bronze. Aku akan meruntuhkan gerbang-gerbang tembaga. Tembaga itu lambang kekuatan manusia.
kemanusiaan. Terus apa? And cut through bars of iron. Dan akan memotong palang-palang besi katanya. Ini janji Tuhan. Tahun ini saya percaya. Dan saudara percayalah, ini janji Tuhan. Kalau ada orang-orang yang ngalangin kita, seperti apa? Tadi seperti gerbang, seperti palang besi. Tuhan yang jalan di depan kita akan ngancurin itu semua. Dia akan terobos. Itulah sebabnya kenapa dia jalan di depan kita. Terus apa lagi? I will give you hidden treasures. Wow. Aku akan memberikan kepadamu harta yang terpendam. And riches stored in the secret place. Dan kekayaan yang tersembunyi di tempat rahasia. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita ikuti gembala kita, dia tahu di mana itu ada tempat-tempat rahasia, di mana ada kekayaan bangsa-bangsa katanya akan mengalir pada kita. Dan tahun ini Tuhan sepertinya bilang apa? I will give you hidden treasure. Kekayaan yang tersembunyi Tuhan akan munculkan. Mungkin bukan cuma masalah keuangan, mungkin masalah hikmat, masalah bisnis, masalah ini terobosan. Mungkin ada bisnis baru yang Tuhan akan buka. Saya cuma percaya amin lah Tuhan. Karena Tuhan jalan saya nggak tahu, tapi dia yang akan tuntun katanya. Terus apa lagi dibilang? I will do this so you may know katanya. Aku lakuin ini buat apa? Supaya kamu tahu that I am the Lord, the God of Israel, the one who calls you by name. Supaya kamu tahu aku adalah Tuhan yang memanggil kamu dengan namamu. Sekali lagi Tuhan itu begitu personal dalam hidup kita. Dia tahu semua masalah kita karena dia tahu semua rancangan yang dia rancangan atas hidup kita. Saya bilang tadi, sebelum kita dilahirkan dia udah tahu rancangan apa. Dan saudara pasti akan terima setiap rancangan Tuhan itu. Sekarang cuma masalah jalan aja. Dan sekarang bertobatlah. Saya bilang, mulai ikutilah jalannya Tuhan. Tanya Tuhan, ajarilah aku Tuhan. Lihat kita jalan dalam jalannya Tuhan. Ini bahasa Indonesianya dengan cepat. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Dan hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Amin. Dan ini sangat signifikan karena kalau saudara baca dari ayat 1 ini. Yesaya lagi bilang apa? Tuhan ngomong kepada Raja Sirus. Ini bukan buat orang Israel. Ini orang Gentiles, non-Yahudi. Inilah janji Tuhan buat kita, orang non-Yahudi. Kenapa dia jalan di depan kita? Wow. Dan ini satu lagi yang Tuhan janji. Di Mazmur 32 ayat 8. Dibilang apa? I will guide you along the best pathway for your life. Itu yang tadi saya bilang. Saya tahu sekarang bahwa apa? Ada yang terbaik dari kehidupan ini. Karena dulu saya sempat debat sama teman sih gitu. Teman saya ngotot, dia bilang apa? Enggak, kehidupan ini Tuhan akan ikuti. Semua akan jadi baik katanya. Karena Tuhan selalu terus bekerja mendatangkan kebaikan. Saya bilang ya betul juga sih. Tapi adakah yang terbaik? Ternyata ayatnya bilang apa? Ada. Dan Tuhan bisa tuntun kita katanya. Tuhan bisa guide you along the best pathway for your life. Dia bisa tuntun di jalan yang terbaik. Saya mau tahun ini, saudara juga minta ke Tuhan untuk kita jalan di jalan yang terbaik. Jalannya Tuhan. Kenapa itu luar biasa pasti. Dan ini satu lagi kebenaran. Aku akan menunjukkan dan mengajar engkau jalan mana yang harus kau tempuh. Dan kenapa dia menuntun kita? Ini keren banget. Aku kata Tuhan akan menuntunmu karena mata kita tertuju kepada Yesus. Amin. Tidak. Bukan kita. Kenapa dia menuntun kita? Karena kata Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Ini grace banget. Wow. Sekalipun mungkin kita gak tertuju. Tapi Tuhan jalan di depan, tapi begini kali. Dia perhatiin kita terus. Makanya dia akan tuntun kita. Inilah janji Tuhan. Dia gak pernah tinggalin kita. Meskipun dia jalan di depan. Wow, keren. Dan satu lagi janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Dia akan tuntun kita dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Tahun ini boleh tahun berat. Tahun ini boleh tahun kering, semua bilang. Tapi apa? Tuhan janji akan memuaskan kita di tanah kering.
Tanah boleh kering, kita tetap puas. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Wow. Ini dari bahasa Indonesia masa kini. Aku akan selalu membimbing kamu dan mengenyangkan kamu di tanah yang kering. Kenyang, meskipun tanahnya kering. Dan apalagi yang Tuhan janji, aku akan menjaga kamu supaya tetap sehat dan kuat. Amin, Pak. Terserah mau ada virus lagi kek, mau bermutasi lagi, tapi Tuhan bilang aku akan menjaga kamu supaya tetap sehat dan kuat. Wah, kamu akan seperti taman yang cukup airnya. Kenapa bisa begitu? Ini tanah kering tapi kok cukup? Karena seperti mata air yang tidak pernah menjadi kering. Karena kita punya mata airnya bersama dengan kita. Tanah boleh kering, kita punya mata air, kita datang, itu tanah kering akan jadi basah. Amin. Tuhan bilang gitu, akulah air hidup katanya. Kalau kita lewati lembah baka kekelaman, Tuhan janji apa? Meskipun melewati lembah baka, mereka akan membuatnya menjadi mata air. Mau kayak apa juga kita yang punya mata airnya? Semua akan, hujan awal musim akan melingkupinya dengan berkat. Berkat, itulah saya bilang tadi, tahun ini tahun berkat. Mereka akan berjalan dengan kekuatan yang semakin bertambah, hendak menghadap Elohim di Sion. Ini dari IMB saya ambil. Dan ini keren, bahasa Inggris bilang apa? They go from strength to strength. Yang di bawah ini bahasa Inggrisnya juga keren juga. They will continue to grow stronger. Wow. They will continue. Continue berarti terus menerus. Always. Mereka akan terus menerus grow, bertumbuh loh. Semakin kuat, semakin sehat. Amin. Saya lihat Pak bersih, inilah yang terjadi. Amin, Pak. Dan saya sampai bilang ke banyak orang, saya bilang gini, lupakanlah itu paradigma bahwa kalau kita pulang ke surga dalam keadaan mungkin lemah dan sakit. Karena janji Tuhan adalah apa? You will continue to grow stronger. Saya sampai bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya pulang, silakan. Every time, every day I'm ready. Tapi saya tahu satu hal yang pasti Tuhan. Tuhan angkat saya ketika saya keadaan sehat dan kuat. Kenapa harus sakit dulu? Tapi banyak orang pikir gitu. Oh, kalau itu harus sakit-sakitan, habis sakit-sakitan baru meninggal. Loh. Apa yang kamu percaya itu kamu terima. Tapi hari ini saya mau bilang dengan jelas. Tuhan janji bilang apa? They will continue to grow stronger katanya. Dan betul. And each of them will appear before God in Jerusalem. New Jerusalem. Semua orang nanti akan hadir di sana, di Yerusalem baru tuh. Kalau bisa dibilang. Dan selama kita berjalan ke sana, itu kita akan continue grow stronger. Semakin kuat. From strength to strength katanya. Wow. Saya mau tutup dengan satu lagu. Tapi gak jalan juga videonya ya. Nanti abisin dulu, tanggung kalau gitu. Ini lagu yang selama perjalanan. Jadi ceritanya kan saya udah tahu tuh bakal touring sewa mobil. Jadi malam baru ingat, wah saya harus cari lagu-lagu baru nih, katanya bosen nih sejalan. Pasti anak-anak semua biasanya tidur kan gitu. Daripada bengong sendiri, jadi malam itu saya download lagu-lagu. Mungkin ada sekitar 50 lagu lah. Dan salah satunya ada lagu dari Hillsong ini. Dan dari sinilah saya dapat firman ini. Nanti kita dengar sama-sama sebagai penutup. Yang terakhir, next. Percayalah tahun 2023. If you walk with Jesus, you will never walk alone. Amin. Kita berjalan bersama Yesus, nggak pernah kita jalan sendiri. Dan Dia berjalan di mana? Di depan kita. Itu penting. Di depan kita. Yang terakhir, kalau saudara udah lihat, jalan udah bener, rancangan Tuhan nggak pernah gagal. Tapi kenapa masih begini? Ada satu faktor lagi yang namanya waktu. Ada waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tidak ada kata terlambat. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Semua akan indah pada waktunya. Kalau saudara mau ngotot, kalau bukan rencana, ya Tuhan rencananya memang kamu married sama si itu. Tapi bukan sekarang, masih kuliah. Gitu. Tunggu, tenang, gak akan pernah gagal. Itu aja. Tapi ada waktunya. Jadi kesimpulan, seringkali rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Namun rancangan dan jalan Tuhan selalu yang terbaik. Ada the best plan, the best way. Itulah kita belajar untuk bisa berjalan situ.
Oleh karena itu, percayalah dan berserah dan berharap padanya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, pada saatnya. Itulah, dan gak lama muncullah NCC dengan ini, right time, right place. Sama. Ya, jadi kesimpulan, kehidupan kita sebetulnya menurut saya itu ada skenario of my life. Kabar baik dong, karena ada skenarionya. Kenapa? Kalau skenarionya bilang boga lakon kudu menang, nggak akan tiba-tiba filmnya yang jagonya meninggal, betul? Dan Tuhan udah punya skenario dalam hidup saudara. Kenapa? Iblis sudah pasti kalah. Tapi masalahnya sekarang itulah yang disebut apa? God's plan. Rancangan Tuhan gak pernah gagal. Kalau ceritanya harus begini, ya ceritanya akan begitu. Tapi sama kayak pemeran film, yang ngejalaninnya waktu acting itu adalah kita. Dan saudara mau acting dengan cara apa? Itu adalah kehendak bebas. Itulah free will. Itulah jalannya. Tapi rancangannya, skenario-nya tidak akan pernah gagal. Makanya dalam hidup kita ada 3 hal yang menentukan. God's plan, rancangan Tuhan. God's way, jalannya Tuhan. Dan satu lagi, God's timing, waktunya Tuhan. Itulah skenario hidup kita. Amin. Kita akan lihat satu, saya tutup dengan lagu itu, Never Walk Alone. Pemain musik bisa maju, bisa diputar gak sih? Putar film. Itu bagus sekali kata-katanya. Ini lagu dari Hillsong. Ya tutup aja dulu ini gak apa-apa. Kalau susah. Tadi gak di copy satu folder ya. Saudara lihat kata-katanya, renungkan. Kalau saudara mau tahu ini lagu dari Hillsong, tulis saja Hillsong. Mata Tuhan selalu lihat, telinganya selalu dengar. Kita aman dalam kasih-Nya Tuhan. Malaikat dikasih untuk menjaga kita. Wow. Dia selalu ada bersama kita. Sepanjang hidup kita, dia selalu hadir. Dialah cover kita, pelindung kita. I have never walked alone. I've never been abandoned. Jadi kita perlu tahu kita nggak pernah ditinggalin, nggak pernah berjalan sendiri. Dialah bagian kita, kekuatan kita, perisai kita. Dan ini bahwa Dia berjalan di depan kita. Dia yang membebaskan kita. Dia mampu sanggup. I'm lifting my head, in you I find help. You're my providence. Dia penyedia bagi kita. I have never walked alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I'll never walk
pernah. Wah. Bahkan setiap jam, setiap menit, Dia selalu ada. Setiap menit loh. Dia Tuhan yang setia dan akan selalu setia. Di tengah kemenangan, di tengah kegagalan kita bahkan sekalipun, Dia tetap setia. Wow. You are faithful and you always will be. Every hour, every minute, you've always been there. You are faithful and you always will be. In every triumph, every failure, you are loyal to me. You are faithful and you always will be. You are faithful. You are faithful and you always will be. I have never walked alone. I've never been abandoned. Tuhan luar biasa ya. Oke, saya undang kita bagi berdiri. Kita akan tutup. You are my strength.